ini Al-Quran tidak pernah kosong, selalu mengalir. Karena memang mungkin dinamakan gitu, nama tujuan kita dermaga Al-Quran dan selalu mengalir. Bahkan kalau setiap yang berkunjung itu biasanya kita suka hadiahi Al-Quran. Anak-anak yang berprestasi terus-terusan kita hadiahi Al-Quran. Ini gedung saya dan kita menamakan hijau. Ini salah satu wakaf dari Ibu Haji Tati. Gedungnya mungkin 3 lantai ya. Satunya adalah kantor LKSA, yang keduanya adalah aula, dan yang ketiganya adalah asrama Ikhwan dan Akhwat. Awalnya kita seperti itu Bapak Ibu, gedung Asabik ini. Tentang Yayasan Asabik, yang pertama kita menaungi 3 lembaga. Yang pertama Rumah Tahfiz dan Majelis Taklim, Rumah Tahfiz dan Rumah Yatim ya. Rumah tahfiz dan rumah yatim harusnya seperti itu, dan majelis taklim SMP itu khusus Al-Quran. Apabila rumah tahfiz kita sudah kalau ini masih banyak ini di kanan SD. Ada yang diambil aja ya moderator. Kuning mana kuning? Diambil semuanya. Pak, waktu itu ikut Ibu Lina, mohon maaf, boleh di-unmute dulu? Oke, boleh. Silahkan Ibu. Ya, tadi rumah naungi 3 lembaga, Yayasan Asabik, kita Rumah Tahfiz, Rumah Yatim, Majelis Taklim, SMPIT Khusus Al-Quran Asabik. Majelis Taklim itu adalah binaan untuk orang tua biasanya. Biasanya untuk orang tua, bukan orang tua ya, ibunya gitu. Ibu dari yatim itu bagaimana bisa bersinergi dengan anaknya, dengan kami gitu. Tapi ternyata banyak yang tertarik karena saya dimodelkan majelis taklimnya dengan bergantian mendatangkan narasumber-narasumber yang baik. Setiap bulannya kita kadang mendatangkan narasumber dari kayak Ustadz Reji Renda dari Pola Pertolongan Allah, Syekh yang kemarin dari Bandung. Kita ingin gitu ya mendatangkan dan selalu bergantian. Akhirnya sampai mencapai 250 orang jamaah Asabik, dan bukan orang tua murid aja, tapi memang seluruhnya terikut. Bahkan kemarin ke Al-Jabar kita alhamdulillah diizinkan oleh Ridwan Kamil untuk binaan Majelis Taklim Asabik itu untuk Isra Mi'raj di Al-Jabar, dengan saya pribadi pembawa narasumbernya, dan 5 bis dari jamaah Asabik kemarin ke Al-Jabar waktu Isra dan Mi'raj. Rumah yatim kami pun sama berkoordinasi dengan LKSA sampai saya bertemu di sini Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Lalu saya menggunakan mempunyai SMPIT khusus Al-Quran Asabik. Program ini adalah 3 bulan. 3 bulan saya untuk akademiknya sudah beres sampai ujian, dan 3 bulan lagi untuk khusus anak itu dari pagi sampai malam dia menghafal Al-Quran tidak berpendidikan. Jadi 3 bulan akademik dan 3 bulan muhadharah. Itu dari Asabik gitu ya, menaunginya terus-terusan berlanjut dari rumah tahfidz, rumah yatim, dan SMPIT khusus Al-Quran. Visi Asabik adalah mendermagakan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari saya yang pernah lihat dermaga di Garut, lalu saya bercita-citakan dan disipisikan kepada guru-guru, dipisikan kepada anak-anak bahwa cita-cita kita itu untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu adalah dengan pedoman kita adalah Al-Quran gitu ya. Saya memfisikannya seperti itu, jadi Al-Quran melekat di hati anak-anak. Bahkan sebelum masuk, kalau sudah libur masuk kembali kepada Asabik itu, dia tidak menghafal tapi menghatamkan 3 hari. Jadi 3 hari biasanya dia sudah hatam Al-Quran. Begitupun di Ramadan saya karena tidak sekolah, maka anak-anak harus menghatamkan 3 hari. Misinya memahami Al-Quran sebagai hudan petunjuk bagi manusia. Saya selalu bercerita kepada anak-anak bahwa kalau kita membeli TV, terus TV-nya rusak, pasti harus ada buku panduannya. Maka buku panduan Allah menciptakan kita di dunia itu adalah Al-Quran. Maka jadi barusan saja
Mohon maaf kesiangan karena setiap hari Jumat anak-anak itu setor 1 juz, dan setelah setor 1 juz itu anak-anak kita tadabbur ayat. Silakan pilihkan cita-cita kalian, atau ada keluh kesah apa tentang kalian. Maka dibuka tadabbur ayatnya. Yakin kalau Al-Quran ini adalah pedoman, minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kepada saya cita-cita yang baik untuk masa depan saya. Nanti saya selalu meyakinkan biar dia sering berdialog, biar dia menjadi anak yang memang bertakwa gitu ya, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meletakkan Al-Quran sebagai pedoman meraih cita-cita. Selalu dikabarkan saya pribadi Ibu-ibu ya, ketika ketika saya punya LKSA, punya rumah yatim, punya SMPIT, itu adalah memang dari Al-Quran awalnya. Sebelum saya punya LKSA, Bapak Ibu saya tuh satu keluarga itu harus setor. Jadi suami juga akhirnya, mohon maaf ayah, kita kan harus mencontohkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi suami setor anak-anak setiap pagi dan maghrib itu dengan ngaji Quran dan pada setoran Al-Quran gitu ya. Karena ingin meletakkan Al-Quran di dalam keluarga saya itu sebagai meraih cita-cita gitu. Maka ke anak-anak pun sama, akhirnya ke anak-anak santri pun sama, bahwa Al-Quran itu adalah menjadikan pedoman. Dari rumah tahfidz akhirnya saya punya rumah yatim, punya SMPIT Tauhid Al-Quran, dan Allah izinkan setelah saya membangun pesantren, membangun yatim, itu Allah izinkan saya keterima S3 beasiswa di UIN tahun 2017. Saya tuh gak terlalu suka bahasa Inggris ya, bahkan termasuk kaku kalau saya bisa bahasa Inggris. Untuk masuk beasiswa S3 itu kan harus ada TOEFL-nya juga harus di angka 500-600 gitu. Dan saya memang tidak bisa dan tidak punya sertifikat TOEFL karena memang saya tidak tertarik. Saya selalu menyemangati mereka ketika mau tes TOEFL, bukan tes TOEFL, tes tulis dan tes wawancara S3 saat itu, saya terus menggunakan Al-Quran. Membaca Al-Quran di setiap ayat-ayatnya saya titipkan, kalau memang saya lulus, bisa lulus, maka mudahkan ya Allah gitu. Saya terus titipkan. Saya ingin mencontohkan kepada anak-anak, kepada santri, khususnya yatim, bagaimana kita caranya meletakkan Al-Quran sebagai pedoman meraih cita-cita kita. Ya Allah, alhamdulillah Allah izinkan tahun 2017 itu satu orang yang lulus di S3 untuk program doktornya gitu. Itu menjadi satu, ingin mencontohkan aja kepada mereka dengan misi yang saya berikan kepada Asabik ini. Yang ketiga, membebaskan manusia dari penghambaan kepada semua menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu itu mereka itu kan hanya datang menerima uang, dibimbing sebentar, diceramahi dulu sebentar, ngaji surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, lalu dia pulang gitu ya. Itu kan berarti kita menghamba kepada manusia, minta uang gitu ya. Rata-rata gitu ya, yatim-yatim yang ada di sekeliling kita seperti itu. Saya berpikir terlalu kayak sebagai aksesoris gitu, kayak sebagai pajangan untuk syukuran-syukuran di mana-mana tuh selalu ada, dan yatim pulang mau sholat mau enggak yatimnya, ya pokoknya datang dikasih uang, salaman, udah aja pulang. Itu menjadi satu ironis buat saya pribadi. Aduh, ini yatim tidak boleh seperti ini. Justru yatim, Rasulullah itu menjadi manusia sempurna itu adalah dari yatim piatu. Imam Syafi'i pun dari yatim, Imam Hambali pun dari yatim. Maka kita harus membangkitkan bagaimana yatim yang bisa disosokkan di lembaga LKSA yang ingin ada penanggung jawabnya, yang betul-betul ingin menyelamatkan mereka. Dia bisa menjadi manusia yang sempurna justru ya, manusia yang berbasis iman yang bertakwa. Saya hilangkan bagaimana dia datang mengambil uang. Pokoknya kalian duduk beribadah kepada Allah, yakinkan. Jangan, saya selalu menekankan ke anak-anak, jangan sampai tangan ini meminta kepada manusia, tapi mintalah tangan ini kepada Allah. Walaupun Allah yang mengizinkan menggerakkan manusia-manusia yang lain agar memberi kepada kita. Gitu ya. Yang keempat, membebaskan manusia dari kehidupan sempit di dunia kepada keluasan hidup di akhirat. Ya kalau kita maksudnya, makanya tadi saya menanyakan, kalau kita
agama Islam kan itu tujuan kita ya. Jadi kalau hanya untuk dunia saja, dunia itu sempit karena kita itu tujuannya adalah meninggal, dan meninggal itu adalah kehidupan yang abadi. Hidup kita selamanya, justru hidup yang sebenarnya itu adalah meninggal. Maka bagaimana caranya saya meluaskan niat agar pendidikan anak-anak yatim ini adalah tujuannya satu, kenapa ya asabik itu hijau? Karena yatim itu identik dengan Rasulullah. Jadi saya menggunakan bagaimana warna kesukaan Rasulullah hijau, maka dihijaukanlah asabik. Yang kedua adalah hidup itu cuma ada dua, Bapak Ibu ya. Satu, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang kedua adalah ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Rahmat Allah mungkin dengan Al-Quran, dan syafaat Rasulullah mungkin kita dengan mendidik yatim. Kata Rasulullah, saya itu bersama dengan yang mengurus yatim itu adalah seperti dua jari seperti ini. Jadi itu yang cita-cita saya dalam visi dan misi. Itu mungkin ini kegiatannya, Bapak Ibu, dilanjutkan Teh tentang kegiatan jadwal asabik. Ini Bapak Ibu kegiatan kami dari sholat 3, dari jam 3 mereka sholat tahajud di Bingbing, dari 4.30 mereka piket persiapan sholat subuh, lalu 4.5 dia sholat subuh berjamaah al-maksurat itu dikir pagi dan halakoh subuh, lalu jam 6 sampai jam 7 mandi sarapan persiapan sekolah, karena sekolahnya pun dekat dengan lingkungan, dia tidak keluar akhirnya, jadi bisa cepat gitu dalam langkah dari jam 7 sampai 15. Kegiatan sholat duha, sholat duhur berjamaah, tidur siang dan makan siang. Jam 15 sampai 16 anak-anak persiapan sholat asar, sholat berjamaah dan dikir petang juga. Dari jam 16 sampai jam 17.30 biasanya adalah kegiatan kepesantrenan bahasa Arab, panahan. Jadi ada 7 hari kita, dan 7 harinya kita gunakan di setiap sorenya. 1 ada panahan, 2 ada bahasa Arab, 3 ada mahfudot, 4 ada kiroat, 5 ada tahsin yang membetulkan bacaan ayat Al-Quran, 6 ada silat, 1 lagi apa lupa lagi saya, kegiatan madahnya. Dan sangat luar biasa, pasti saya mendatangkan orang-orang yang pandai di bidangnya. Jadi setiap harinya berdatangan dari luar yang ahlinya, dari silat, panah gitu ya, kiroat, tahsin, didatangkan orang-orang dari luar untuk masuk ke lembaga asabik selain dari guru-guru kepesantrenan yang ada. Luar biasa Ibu-ibu, saya tuh Bapak Ibu sebulan hampir mengeluarkan dana 40 juta untuk yatim, untuk makan, untuk guru SMP-nya, karena SMP dan guru kepesantrenan pun kita bedakan. Kalau guru SMP sesuai dengan keahliannya, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan alhamdulillah untuk kepesantrenan kita ada 7 orang dan semuanya alhamdulillah sudah bersertifikat 30 juz gitu ya. Kita seimbangkan, maka Masya Allah berada deg-degan, tapi Insya Allah Allah Maha Kaya ya, selalu ada aja jalannya. Makan sore, mandi, sholat berjamaah, itu 19 sampai 21 membaca surat pilihan halakoh. Jadi dalam maghrib itu, setelah maghrib kita baca-baca surat pilihan, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat As-Sajdah. Itu surat-surat pilihan setiap hari anak-anak itu membacakannya. Pukul 8 sampai 21.30 anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi sampai tunduh didinya anak-anak menghafal Al-Quran, langsung dia tidur kembali. Itu mungkin kegiatan dari asabik. Dilanjutkan Teh. Ya, fasilitas asabik ya. Tadi ada kamar mandi, ikhwan, sementara ada 4 ya. Kalau akhwat ada 3, ada 5. Tapi kita ada kamar mandi kelasnya juga karena kelasnya berdampingan. Jadi ikhwan biasanya memakai kamar mandi yang ada di akhwatnya. Dengan izin Allah, dalam jangka 2 tahun saya membangun asrama, membangun sekolah, membangun masjid, dan membangun asrama ikhwan. Jadi sekarang asrama ikhwan dan asrama akhwat sudah terpisahkan. Fasilitas asabik dalam jangka 2 tahun lebih ya waktunya. Izin Allah, semuanya izin Allah.
Target mutu kelulusan dari kami hafal Quran 5 juz dalam 3 tahun mungkin ya, mungkin. Jadi mungkin itu dari awal bicara sampai akhir 1 kali duduk. Jadi anak-anak tidak bangun dulu gitu. Mungkin itu memang betul-betul lancar Ibu Bapak Ibu, dan jiadahnya kita targetnya 30 juz. Target hafalan itu 5 juz ternyata sudah melampaui batas anak-anak, alhamdulillah. Dan ada anak yang sudah 16 juz, 14 juz, 10 juz. Jadi kita sudah melampaui target kita. Kita kan baru 2 tahun ya. Anak-anak sudah ada yang 16 juz, 14 juz, dan ada yang 10 juz. Nanti ada testimoni anak-anaknya, bagaimana anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran masuk ke lingkungan asabik 2 tahun dia malah sudah jadi hafiz Quran. Amin, alhamdulillah. Ya, tertib baca Al-Quran, sholat wajib tepat waktu, dan sholat sunnah dengan keadaan kesadaran, maksudnya dengan berjamaah mungkin ya. Target mutu kelulusan berbakti kepada agama, orang tua, dan bangsa, itu yang selalu saya bagaimana berbakti kepada agama. Jadi saya makanya melepas anak-anak itu bersatu dengan masyarakat sampai tidak ada batasan pagar. Saat saya membeli satu tanah yang ada pagarnya, saya dibongkar entah ke depannya, tapi sampai sekarang misi saya sampai itu, karena saya ingin anak itu tidak dibatasi hanya dengan lingkungan sekolah, tapi bagaimana anak itu bisa bermanfaat buat masyarakat, bisa melihat masyarakatnya, dan dia langsung ilmunya bisa diterapkan. Mungkin dia bisa bertemu dengan masyarakat, papasan dengan masyarakat seperti apa, langsung anak-anak itu bukan akhlaknya mungkin ya, ilmunya gitu, ilmunya bisa diterapkan langsung di masyarakat. Jadi keinginan saya tidak ada batasan antara LKSA, lembaga pesantren, SMP-nya, yatimnya, tahfiznya dengan masyarakat sekitar. Jadi sampai saya bongkar tanah yang pernah saya beli, ada pagarnya, saya bongkar biar mereka bersatu dengan masyarakat. Untuk tahap ini misi saya sampai di situ, entah ke depannya melihat perkembangan anak-anak seperti apa, walau alam apakah mau dipagar atau enggak. Ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa. Kita ada satu nanti juga 17 Agustus saya terangkan bahwa semua santri, dulu kemenangan santri pun ikut memenangkan 17 Agustus. 17 Agustus kita upacara, ada yel-yelnya, ada perlombaannya, dan dikenalkan bagaimana pahlawan-pahlawan bangsa, dan kita berdoa untuk para pahlawan. Berarti telah lurus beribadah yang benar, cakap bahasa Arab, dan memiliki prestasi akademik di atas rata-rata. Alhamdulillah anak-anak itu ada setiap minggunya kan muhadharah, bagaimana dia berpidato, ngaji. Jadi setiap madah Al-Quran yang diberikan itu, maka ada istilahnya apa ya Bapak Ibu ya? Ditampilkan gitu muhadharah itu ya, ditampilkan ayat anak pidatonya, sholawatnya gitu, anak-anak tampil di situ. Lanjut Teh, dilanjutkan materinya. Oke, ini alhamdulillah Bapak Ibu prestasi yang diraih, hafalan terbanyak angkatan 2001-2002, 2 tahun mondok sebanyak 12 juz. Kemarin ada yatim, tapi yatimnya tidak sekolah di SMP ITA Sabik, tapi keluar, dia sudah 16 juz, dan sekarang melanjutkan di Pondok Pesantren Bogor. Dan yang Radit itu alhamdulillah mendapatkan juara 1 tahfiz Quran terbaik sekota Sukabumi tingkat SMP. Ajril itu juara 2 pidato, dan juara 3 itu MHQ juga, itu ya tahfiz juga dari akhwatnya. Juara kaligrafi dalam acara Lemka juga alhamdulillah mendapatkannya. Itu ya tingkat-tingkat prestasi yang alhamdulillah sudah diberikan ya dari anak-anak yang kita sudah bina, sudah terlihat juara-juaranya. Lanjut Teh. Testimoni penerimaan manfaat, boleh Teh diinin anak-anaknya satu-satunya divideokan, diklik. Biar Bapak Ibu bisa mendengarkan. Suaranya sudah masuk belum Ibu? Belum ada.
Satu-satu diklik mungkin? Bisa. Bisa Ibu sebentar. Share. Iya. Oh, ini yang titik 3. Share zone. Sebentar, saya ulang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Ibu? Perkenalkan, nama saya Hafiz Aljabar. Udah masuk. Saya sebelum ke Asabik belum bisa baca Quran, dan setelah di Asabik saya bisa baca Quran dan juga punya hafalan 3 juz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Hafiz namanya, yatim. Oh, Dia belum sama sekali baca Quran sama sekali. Dan alhamdulillah dia sudah 3 juz hafalan Qurannya dengan kekuatan dia gitu. Karena sama sekali belum bisa tahu huruf waktu datang ke Asabik. 2 tahun udah 3 juz hafalannya. Lanjut. Nama saya Hikmah Zikir Ramadan. Saya sebelum ke Asabik Bisa diputar lagi teh. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun saya bisa membaca Al-Quran, dan saya sudah mendapatkan juz 5 juz dalam Kecil ya Bapak Ibu ya, Dan terdengar kan tahu. suaranya? 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas, Bu. Ya, suaranya kecil Ibu. Iya. Ya, suaranya kecil. Hikmal juga sama, belum bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah apalagi sudah 5 juz. Yang ini Radit, coba Radit besar nggak? Biasanya dia suaranya besar. Coba teh yang Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Pratama. Sebelum Bisa, Radit? saya belum bisa baca Quran, dan alhamdulillah setelah 2 tahun di sini saya habis Quran 10 juz, dan saya alhamdulillah sekarang saya menjadi hafiz Quran yang terbaik sekota Sukabumi di tingkat SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nah ini Radit yang belum bisa baca Al-Quran, malah sekarang baca Al-Qurannya fasih, dan dia juara 1 tingkat kota Sukabumi dalam jangka waktu 2 tahun penggemblengan di pesantren Asabik untuk LKSA-nya. Alhamdulillah senang sekali, karena memang akhirnya visi kami, niat kami adalah bagaimana melanjutkan generasi Imam Syafi'i yang dia yatim tapi dia bisa menjadi alim ulama dan pemimpin yang bertakwa. Ingin sekali ada kelanjutan dari yatim, itu adalah penerus yang yang baik. Saya selalu dielu-elukan bagaimana yatim yang berprestasi dan bisa menjadi satu contoh buat orang lain ketika yatim itu merasa kenapa nasib saya seperti